Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk kawan pajak semua. Salam jumpa dari kami tim penyuluh KPP pertama Balikpapan Timur. Semoga kawan pajak semua dalam kondisi baik semua, sehat walafiat. Oke. Di sela-sela kesibukan kawan pajak semua, hari ini kami akan menemani kawan pajak semua, tentunya dengan topik terkait pajak. Nah, apa topik yang akan diangkat hari ini? Yaitu terkait pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Nah, dan untuk kali ini khusus yang akan dibahas adalah seputar dengan kewajiban pajak pertambahan nilai atau PPN. Itu ya. Nah, teman-teman, sebelum kita lebih lanjut ke topik permasalahan, perkenalkan dulu, saya David, adalah asisten penyuluh KPP pertama Balikpapan Timur. Pada kesempatan hari ini bincang-bincang kita, saya ditemani dengan Mbak Ariana dan juga Mbak Ina Merina. Kami adalah tim penyuluh dari KPP pertama Balikpapan Timur. Mungkin kita langsung saja ke masalah yang akan kita bahas hari ini terkait pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Itu untuk jenis pajak PPN. Nah, tentunya Mbak Ina, Mbak Ari, tentu di KPP pertama Balikpapan Timur kita sebagai penyuluh sering sekali menerima terkait SPT lebih bayar pajak pertambahan nilai. Nah, di sana ada wajib pajak sering memilih opsi untuk pengembalian pendahuluan. Nah, sebenarnya atas kelebihan pembayaran pajak PPN ini harusnya bagaimana dan bagaimana teknisnya? Kira-kira dari Mbak Ari atau Mbak Ina yang mau memberikan penjelasan lebih dulu, silakan. Oke, makasih Mas David. Jadi kawan pajak, hari ini kita akan membahas tentang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Mungkin kawan pajak ada yang sudah paham mengenai apa itu pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, atau mungkin masih ada yang kurang paham. Nah, di sini saya jelaskan bahwa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak itu adalah semacam seperti fasilitas ya. Fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak ketika status SPT. Nah, dalam hal ini kita jadi SPT ini bisa PPN, bisa PPH, dan kali ini kita akan membicarakan tentang PPN. Jadi pengembalian ini adalah ketika SPT PPN kawan pajak itu statusnya menjadi lebih bayar. Nah, sebelum kita membicarakan ini lebih jauh, mungkin saya akan menyampaikan dulu mengenai dasar hukumnya. Jadi dasar hukumnya pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini adalah PMK 39 tahun 2018 yang kemudian diperbarui dengan PMK terbaru yaitu PMK 209 tahun 2021. Gitu ya Mas David ya. Jadi SPT PPN ini ketika statusnya lebih bayar, nah penyebabnya apa? Jadi penyebabnya itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ketika ada kelebihan dari kompensasi masa pajak sebelumnya. Kemudian yang kedua itu ketika pada masa itu pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran. Nah, jadi untuk pengembalian ini ketika SPT itu statusnya lebih bayar, sebenarnya kawan pajak itu ada beberapa opsi atas kelebihan itu mau diapakan. Yang pertama bisa opsinya dengan kompensasi ya. Jadi atas kelebihan itu bisa dikompensasi ke masa pajak berikutnya, dan itu kelebihan itu dianggap sebagai deposit ya untuk masa pajak berikutnya. Dan kedua yaitu bisa dikembalikan dengan restitusi, dan restitusi ini ada beberapa mekanisme. Yang pertama dengan restitusi dengan prosedur biasa, dan yang kedua dengan pengembalian pendahuluan. Nah, untuk pengembalian pendahuluan ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, gitu Mas David untuk sementara penjelasannya. Ya, jadi gitu ya kawan pajak semua ya. Artinya kalau SPT kawan-kawan pajak semua itu statusnya lebih bayar, yang mungkin disebabkan tadi adanya nilai pajak masukan yang lebih besar daripada pajak keluaran, tentu akan mengakibatkan nilai lebih bayar di sana. Nah, nilai lebih bayar itu sebenarnya bisa saja kawan pajak semua melakukan kompensasi. Jadi tidak melakukan permohonan pengembalian pendahuluan bisa. Jadi berlakunya tadi sebagai deposit akan mengurangkan dari pajak keluaran di masa pajak berikutnya. Dan kompensasi itu dapat terus berlanjut sampai dengan nilai kompensasi sendiri habis. Nah, namun demikian ada kasus-kasus tertentu Mbak Ari, Mbak Inaya yang dimana
proses bisnis wajib pajak itu menyebabkan status LB itu justru terus berlanjut. Inilah tadi yang bisa dimanfaatkan fasilitas yang diberikan melalui PMK 209 tadi tahun 2021, yaitu dengan melakukan pengembalian pendahuluan. Sebenarnya fasilitas ini tujuannya mungkin adalah untuk membantu daripada cash flow dari perusahaan sendiri gitu kan, karena memang karena sudah dipungut misalnya gitu kan, kemudian terjadi lebih bayar. Nah, sementara itu kelebihan pembayaran itu diperlukan dalam proses bisnis kawan-kawan pajak semua. Makanya tadi ada fasilitas pengembalian pendahuluan tadi. Namun fasilitas pengembalian pendahuluan itu sendiri itu ada kriteria-kriterianya nanti kawan pajak yang kita akan bahas lebih lanjut. Bagaimana bisa memanfaatkan fasilitas tersebut, dan tentunya di KPP tentu menyetujuinya itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu baik formal maupun materialnya. Nah, kalau dari kasus-kasus yang kita sering tangani nih Mbak Ina, kira-kira itu kalau yang paling banyak yang Mbak Ina tangani proses bisnis perusahaannya itu seperti apa, bergerak dalam bidang usaha apa aja nih Mbak Ina yang cenderung banyak mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan selama ini? Baik Mas David, untuk saya yang selama ini saya proses itu biasanya yang bekerja sama bendahara pemerintah Mas. Yang fakturnya biasanya 02. Biasanya itu kan dipungut sama pemerintah, jadi terdapat kelebihan pembayaran. Kemudian yang biasanya itu ada ekspor biasanya. Banyaknya dari pemungut dan terkait ekspor ya Mbak? Ekspor. Kalau ekspor sendiri itu komoditinya apa kira-kira, batu bara mungkin? Seperti batu bara. Atau ada juga yang misalnya yang PPN-nya tidak dipungut, seperti perkebunan. Ya, perkebunan yang dalam transaksinya ada penyerahan yang otomatisnya tidak dipungut. Kalau dari Mbak Ari kira-kira yang selama ditangani selain itu ada lagi Mbak Ari? Nggak ada sih ya, selama ini kita proses sama seperti yang Mbak Ina ya, melakukan ekspor, kemudian yang PPN-nya dipungut, atau yang PPN-nya transaksi atas yang penyerahannya tidak dipungut PPN. Kalau ekspor kita tahu kan memang karena tarifnya 0% Mbak Ina ya, sehingga tadi pajak masukannya tuh numpuk terus itu. Iya. Ya kan, nah, dari ada kriteria-kriteria nanti batasannya kawan-kawan pajak semua berapa nilai yang dapat diajukan, dapat memanfaatkan pengembalian pendahuluan tadi. Nah, sedangkan kalau untuk tadi yang sama bendahara pemerintah itu mungkin saat ini kawan pajak terkait konstruksi lebih banyaknya, penyerahan konstruksi. Nah, yang mana kalau kita tahu kalau penyerahannya ke bendahara instansi pemerintah itu tentunya dari pihak instansi pembendahara terlebih dahulu memungut. Tentu juga itu menyebabkan adanya pajak masukan yang nanti tertumpuk itu. Karena PPN keluarannya sendiri kan sudah dipungut oleh pihak bendahara. Oke Mbak Ari, kita mungkin lanjut dulu lagi tadi ke kriterianya mungkin Mbak Ari ya. Iya, baik. Kawan pajak, jadi untuk kawan pajak yang ketika SPT PPN-nya dibayar, pilih atas kelebihan itu direstitusi dengan pengembalian pendahuluan, maka ada kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu memenuhi kriteria yaitu pasal 17C dan pasal 17D Undang-Undang KUP. Nah, nanti kalau misalnya apa sih pasal 17C, 17D, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Kemudian yang kedua yaitu yang dia memenuhi kriteria yaitu pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Nah, jadi bisa dijelaskan mungkin untuk pengembalian pendahuluan itu dikhususkan untuk wajib pajak yang dia masuk kriteria persyaratan tertentu, kemudian kriteria WP patuh dan wajib pajak dengan kriteria tertentu, seperti itu. Bisa dijelaskan Mbak Ari yang persyaratan tertentu tadi itu seperti apa itu? Oke. Jadi kawan pajak untuk yang persyaratan tertentu itu, jadi ini dikhususkan untuk wajib pajak persyaratan tertentu ya. Jadi dengan kata lain pasal 17D. Jadi ini untuk wajib pajak yang SPT-nya khusus untuk PPH. Kalau untuk PPH ini untuk dengan nilai lebih bayar tidak melebihi dari 1 miliar. Nah, jadi ketika kawan pajak status SPT tahunan, dalam hal ini SPT tahunan badannya, itu nilai lebih bayarnya tidak melebihi 1 miliar, maka ketika kawan pajak melaporkan SP tahunan, kawan pajak dapat memilih restitusi dengan prosedur dengan pasal 17C atau 17D. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, khusus untuk orang pribadi ini, ketika SPT LB-nya
menyatakan lebih bayar dengan nilai tidak lebih dari 100 juta. Nah, ini ketika itu kawan pajak dapat memilih dengan pengembalian pendahuluan. Kemudian yang ketiga, khusus untuk PPN dengan nilai lebih bayar yang tidak lebih dari 5 miliar. Nah, untuk kawan pajak ketika masuk ketiga kategori ini, kawan pajak dapat memilih pengembalian ini dengan prosedur pengembalian pendahuluan. Nah, ini jadi diberikan pilihan untuk kawan pajak, sebenarnya bisa memilih atas kelebihan itu, bisa memilih dengan pengembalian pendahuluan, bisa juga dengan menggunakan prosedur biasa. Nah, untuk ini pasti nanti ada plus minusnya ya atas pilihan yang dipilih oleh kawan pajak. Oke. Kalau dari Mbak Ina, biasa Mbak Ina yang ditangani kasus ini, kalau untuk PPN itu memang biasanya di bawah 5M itu ya, Mbak Ina ya? Kebanyakan yang di bawah 5M. Kalau misalnya dia sampai di atas 5M tentunya tidak bisa memanfaatkan. Tidak bisa memanfaatkan pengembalian pendahuluan, dia harus restitusi, dia prosesnya jadi 17D. Oh, begitu. Tentu nanti harus dimasuk ke proses pemeriksaan ya Mbak Ina ya. Kita akan teruskan ke pemeriksaan. Jadi pengembalian kelebihan pembayaran yang wajib pajak miliki di SPT PPN itu, kalau dalam nilai batasan masih di bawah 5M itu akan ditindaklanjuti, bisa ditindaklanjuti lewat pengembalian pendahuluan. Cara pengembaliannya lewat mekanisme pengembalian pendahuluan. Namun apabila melampaui 5M batasan tadi dalam persyaratan tertentu itu seperti yang dijelaskan Mbak Ari dan Mbak Ina, itu tetap diproses pengembalian hanya melalui mekanisme pemeriksaan nantinya. Seperti itu kira-kira Mbak Ina, Mbak Ari ya. Oke, cukup menarik Mbak Ina ya. Mungkin kawan pajak juga semua mau tahu nih lebih dalam. Nah, sebelum kita lebih lanjut kita rehat dulu sebentar. Oke, balik kembali kawan pajak semua ke dalam topik kita hari ini ya, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Nah, tadi sudah di kesempatan pertama kita bisa tahu bahwa kelebihan pembayaran pajak, khususnya pajak PPN yang ada dalam SPT kawan pajak semua itu dapat dilakukan pengembalian pendahuluan dengan fasilitasnya itu bisa dikembalikan per masa itu sebenarnya kawan-kawan semua. Nah, tadi dijelaskan juga persyaratan-persyaratannya itu ada menyangkut terkait jumlah nilai yang lebih bayar yang dikembalikan tadi. Jadi kalau masuk ke dalam range-nya tadi jumlah besaran itu dapat diajukan melalui pengembalian pendahuluan. Nah, lebih lanjut teknisnya kita kembali lagi, mungkin disambung lagi oleh Mbak Ari untuk dijelaskan kira-kira untuk syarat-syarat lainnya apa itu Mbak Ari, supaya kawan pajak semua dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan pembayaran pajak itu. Iya, baik. Tadi saya sudah menyampaikan tentang yang masuk dalam pasal 17D ya kawan pajak, yaitu dengan persyaratan tertentu. Jadi di situ kita hanya melihat dari nilai lebih bayarnya saja ketika masuk PPN sampai dengan 5 miliar, besar 5 miliar, kemudian untuk orang pribadi 100 juta, kemudian untuk PPh badan 1 miliar, maka dapat mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan. Untuk pasal 17C dan juga pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN itu juga dapat memanfaatkan pengembalian pendahuluan ini. Kalau khusus untuk pasal 9 ayat 4C ini, jadi di sini kita melihat dari wajib pajaknya, dari PKP-nya, bukan dari nilai lebih bayarnya. Walaupun ada nantinya wajib pajak yang masuk dalam kategori pasal 9 ayat 4C ini, dia bisa masuk kategori ke pasal 17D, seperti itu. Jadi untuk pasal 9 ayat 4C ini kita melihat dari lingkup usahanya PKP. Yang pertama yaitu ketika PKP itu sahamnya, contoh salah satunya ya, ketika sahamnya itu diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua, apabila sahamnya mayoritas dimiliki oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Nah, PKP ini dia dapat dikategorikan ke dalam PKP yang masuk dalam pasal 9 ayat 4C. Salah satunya itu. Dan ada beberapa kriteria lagi yang lain. Kemudian selain dari lingkup usahanya, dari jenis usahanya, bisa juga dilihat dari PKP itu kegiatan usahanya, maksudnya penyerahannya berupa apa. Ketika
PKP itu melakukan kegiatan ekspor, kemudian PKP itu melakukan penyerahan barang yang dipungut oleh pemungut, bisa dalam hal ini yaitu bendahara pemerintah ataupun pemungut wajib pungut yang ditetapkan dengan SK ya Mas ya. Kemudian dia melakukan ekspor tadi, baik itu ekspor berupa barang kena pajak berwujud ataupun barang kena pajak tidak berwujud maupun jasa kena pajak. Kemudian selanjutnya yaitu ketika dia melakukan penyerahan yang tidak dipungut PPN, maka PKP ini, wajib pajak ini dia masuk kategori ke pasal 9 ayat 4C. Nah, ketika sudah masuk ke pasal 9 ayat 4C, dilihat lagi nilai lebih bayarnya. Ketika masih dalam nilai dengan lebih bayar lebih dari 5M, maka atas wajib pajak ini dia dapat diproses pengembalian pendahuluan, tetapi dia masuk ke kategori pasal 17D, yaitu persyaratan tertentu. Tetapi untuk yang nilai di atas 5 miliar, nah ini kawan pajak yang masuk dalam kategori pasal 9 ayat 4C ini harus memiliki SK ya Mas ya, harus memiliki SK, dia ditetapkan sebagai wajib pajak beresiko rendah. Keuntungannya apa? Ketika kawan pajak memiliki SK ini, maka kawan pajak dapat mengajukan pengembalian dengan nilai di atas 5 miliar. Dan prosedurnya juga sama seperti pengembalian pendahuluan, yaitu pemrosesannya sekitar 1 bulan. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Tapi sangat jarang ini yang kalau terkait pemilikan SK ini ya Mbak Ina, yang waktu sepanjang kita proses selama ini Mbak Ina, Mbak Ari ya, itu lebih kepada yang jenis kegiatannya itu mungkin Mbak Ina ya? Biasanya sih yang kegiatan tertentu itu Mas, yang seperti dijelaskan Mbak Ari tadi. Iya, yang ada ekspor, penyerahan ke pemungut, PPN-nya yang tidak dipungut, atau penyerahan jasa, ekspor jasa, atau apa ya? Yang penyerahan ke kawasan berikat itu ya, yang tidak dipungut. Ya. Karena memang kalau untuk yang dengan SK itu cukup ketat ya. Ya, cukup ketat. Ya. Dan juga berarti kan untuk yang sudah usahanya udah besar ya. Mungkin untuk yang usahanya sudah besar itu mereka diuntungkan ketika dia punya SK. Karena dia LB-nya bisa di atas 5 miliar tadi ya Mbak ya. Ya, tapi itu pun dia persyaratannya cukup ketat. Ya. Kalau nggak salah itu terkait juga tidak ada tunggakan dan sebagainya. Lapornya tepat waktu dan sebagainya. Lapor tepat waktu, kemudian tidak sedang dibuper ya. Kemudian tidak ada tindak pidana di bidang perpajakan untuk 5 tahun terakhir, seperti itu. Nah, begitu kawan pajak semua ya. Menarik sekali. Jadi memang tadi ada satu syarat, tapi syarat lain juga harus terpenuhi tadi. Selain juga dari dalam kegiatan itu, tapi juga ada terkait jumlah lebih bayarnya itu berapa. Selain melakukan kegiatan tertentunya tadi itu. Nah, kalau yang disebut dengan berisiko rendah itu seperti apa kira-kira itu Mbak sekalian? Apakah termasuk yang tadi kegiatannya itu ya, itu dikategorikan berisiko rendah ya? Contoh ke penyerahan bendara atau ekspor itu ya, karena memang sudah jelas-jelas itu aturannya jelas tarif 0% atau ke pemungut memang sudah jelas dipungut oleh pihak pemungut ya. Makanya bisa dikatakan berisiko rendah. Berisiko rendah. Mungkin ada dari kawan pajak juga bertanya-tanya nih Mbak sekalian. Kalau dalam pengisian SPT-nya gimana nih? Jadi kan kalau di SPT kan sudah jelas nih di formulir induk itu nilai PPN berapa, PK-nya berapa, PM-nya berapa. Nah, ketika lebih bayar nanti ada opsi di sana yang dipilih itu, seterusnya bagaimana prosesnya sampai tindak lanjut kita di KPP, kira-kira bisa dijelaskan? Boleh Mbak Ina atau Mbak Ari? Untuk jika misalnya ingin pengembalian pendahuluan, nanti tinggal mencentang, berarti kalau misalnya dia ada sama pemungut, dia mencentang melakukan kegiatannya, kemudian mencentang pengembalian pendahuluan yang 9 ayat 4 B. Jadi sebenarnya sederhana sekali Mbak ya. Permohonan itu ya lewat SPT-nya itu sendiri ya Mbak ya. Nah, SPT LB itu nanti tentu akan langsung diproses di KPP Mbak ya sekalian ya. Jumlah lebih bayarnya yang di sana itu jadi
wajib pajak cukup melakukan pengisian SPT dan atas kelebihan sepanjang opsi yang dilakukan kawan pajak semua benar seperti yang dijelaskan Mbak Ina tadi, maka prosesnya akan berjalan sesuai SOP yang berlaku di KPP. Iya, jadi ketika status SPT PPN-nya kawan pajak itu lebih bayar, kawan pajak tidak perlu lagi mengajukan permohonan agar atas kelebihan itu diproses dengan pengambilan pendahuluan. Jadi kawan pajak cukup mengisi SPT dengan mencentang pengambilan pendahuluan ya Mas ya. Nah itu akan otomatis kami KPP akan memproses permohonan tersebut. Dan mungkin tadi saya belum menjelaskan ya sebenarnya bedanya yang pasal 9 ayat 4C dengan pasal 17D yang persyaratan tertentu ya itu apa. Jadi kawan pajak khusus untuk yang pasal 9 ayat 4C itu jadi lebih bayarnya itu bisa diajukan untuk setiap masa ya Mas ya. Ya. Jadi untuk kawan pajak yang tidak masuk untuk range pengembalian nilainya itu mungkin masuk tetapi tidak masuk dalam kategori pasal 9 ayat 4C, maka kawan pajak hanya dapat mengajukan permohonannya di masa Desember seperti itu ya Mas ya. Begitu. Jadi fasilitas pengembalian pendahuluan tadi itu keuntungannya adalah lebih bayar yang ada pada SPT kawan pajak semua itu dapat dikembalikan per masa, dapat dipercepat istilahnya pengembalian itu supaya apa? Supaya kawan pajak semua bisa memanfaatkan cash flow tersebut nanti untuk operasional perusahaan. Nah, kalau dari sepanjang yang Mbak Ina proses selama ini, apakah nilai pengembalian misalnya 3,5 M gitu Mbak Ina di SPT PPN itu ya, akan seluruhnya kembali sebenarnya? Terkadang ada yang tidak kembali karena biasanya harus faktur yang wajib pajak laporkan sebagai pajak masukan itu harus dilaporkan oleh penerbit faktur. Karena kalau jika tidak dilaporkan sama penerbit faktur, nanti kita jadi mengkoreksi nilainya ya. Betul sekali. Jadi pastikan aja faktur yang kita rekam, yang kita masukkan pajak masukan itu sudah dilaporkan sama penerbit fakturnya. Kalau dari Mbak Ri ada syarat lain Mbak selain itu? Iya, jadi selain itu kawan pajak juga harus memperhatikan tentang perhitungannya. Ya, jadi yang harus jadi dari kami ketika SPT PPN itu masuk, kami akan meneliti mengenai kebenaran perhitungan, kemudian ya perhitungannya seperti itu. Jadi ketika ada kesalahan, otomatis nanti kami akan bisa menghubungi wajib pajak, kami akan mengimbau untuk membetulkan. Jadi yang kami teliti kebenaran penulisan, perhitungan, kemudian tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Ina, kita cek kembali mengenai pajak masukannya. Jadi dari kami ya Mas ya. Jadi untuk kawan pajak juga ketika untuk prosesnya ini supaya lebih cepat gitu, kawan pajak sebelum melakukan pelaporan kemudian mencentang misalnya pengembalian pendahuluan, kawan pajak harus memastikan terlebih dahulu mengenai pajak masukan yang telah dilaporkan. Pastikan dulu pajak masukan itu sudah dilaporkan oleh rekanan, oleh lawan transaksi. Karena apa? Karena ketika pajak masukan yang telah dilaporkan di SPT PPN itu ternyata ketika kita teliti ternyata itu belum dilaporkan oleh lawan transaksi, maka atas pajak masukan itu tidak dapat kita perhitungkan, akan kami koreksi seperti itu. Oke, ya jadi gini kawan pajak ya, tadi yang sudah disampaikan Mbak Ina, Mbak Ari juga itu ya. Nah, ada kalanya ketika nilai yang diharapkan bisa terrealisasi dari kelebihan pembayaran kawan pajak semua itu, misalnya tadi angkanya 3,5 M itu tidak bisa semuanya dicairkan karena adanya koreksi nilai pada saat petugas peneliti tadi berdasarkan ketentuan meneliti, ternyata ada yang tidak pas itu. Karena begini, di proses pengembalian pendahuluan itu kawan pajak semua itu fasilitas. Tentu dalam fasilitas itu ada kriteria-kriteria oleh petugas peneliti itu harus terpenuhi dulu. Salah satunya tadi adalah bahwa faktur pajak yang kawan-kawan pajak semua kreditkan itu telah dilaporkan oleh pihak penerbit ya, lawan transaksi dalam SPT masa mereka. Jadi itu suatu sudah tindakan sesuai SOP dan baku kawan pajak semua. Jadi kalau lewat dari itu pasti dikoreksi lah sudah. Nah, ada sedikit tips ini kawan pajak semua terkait bagaimana supaya kawan pajak semua dapat memaksimalkan nilainya pengembalian pendahuluan tadi.
Itu salah satunya pada saat kawan pajak semua akan melakukan, terutama untuk wajib pajak yang baru. Kalau yang sudah biasa mungkin sudah cukup mengerti bagaimana teknisnya, mungkin bisa melakukan konsultasi dulu ke bagian penyuluh ini. Ya, betul. Ya. Nanti untuk bisa mengecek apakah ini sudah dikreditkan lawan transaksi atau belum. Nah, yang kedua mungkin jangka waktu pelaporan wajib pajak semua itu perlu diatur. Mungkin 1 minggu atau 5 hari sebelum jatuh tempo untuk memastikan bahwa pihak lawan transaksi tersebut sudah melaporkan gitu ya Mbak ya. Nah, seperti itu. Karena kalau kawan pajak semua tidak ada masalah kawan pajak melaporkan itu lebih cepat sepanjang tadi pihak lawan transaksi juga sudah melaporkan semua fakturnya itu. Nah, ada juga kasus yang ini Mbak ya, bahwa ketika kawan pajak semua ini mau meminta pengembalian pendahuluan dari pajak masukannya itu yang lebih bayar itu 100%, ternyata dalam SPT masa pajak tersebut dia tidak melakukan kegiatan sebagaimana diatur di pasal 9 tadi. Nah, jadi memang masa-masa sebelumnya kawan pajak ada terdapat kegiatan misalnya mungkin ekspor, mungkin tidak dipungut. Tetapi pada saat kawan pajak mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan itu, pada masa pajak itu tidak ada kegiatan tersebut. Pajak masukannya ada nih, misalnya dari hasil kompensasi. Nah, untuk yang hal ini juga tidak dapat diproses ya. Mungkin bisa dijelaskan itu nanti. Jadi gini kawan pajak, jadi untuk seperti tadi yang disampaikan sama Mas David, jadi ada wajib pajak yang masa sebelumnya memang dia ada kegiatan yang masuk dalam pasal 9 ayat 4C. Kemudian pada masa berikutnya terdapat pajak masukan, tetapi tidak ada transaksi, misalnya tidak ada transaksi ekspor, kemudian tidak ada transaksi dengan pemungut, tidak ada transaksi yang PPN-nya tidak dipungut, tetapi kawan pajak ketika melaporkan SPT itu memilih dengan pengembalian pendahuluan. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka atas SPT yang sudah masuk itu tidak akan bisa kami proses dengan pengembalian pendahuluan. Jadi solusinya seperti tadi disampaikan, ketika tidak masuk dalam kategori pasal 9 ayat 4C, atas kelebihan itu harus dikompensasi ke masa pajak berikutnya sampai dengan misalnya ke masa pajak ketika ada kegiatan yang masuk dalam kategori pasal 9 ayat 4C. Atau misalnya ketika itu sampai dengan bulan November tidak ada transaksi tersebut, maka kawan pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan di masa Desembernya, seperti itu. Tahun, Mbak. Di akhir tahun. Jadi apabila sudah terjadi seperti itu, maka kawan pajak silakan ajukan ini ya, pembetulan SPT-nya pada masa tersebut. Jadi sebelumnya direstitusi dengan pengembalian pendahuluan, maka kawan pajak memilih dengan kompensasi ke masa pajak berikutnya. Oke. Mungkin itu kawan pajak ya. Kita bentar akan rehat kembali. Oke. Baik Mbak Ina, tentu yang permohonan yang diajukan oleh wajib pajak ini tadi yang sudah 1 bulan, jangka waktu 1 bulan yang kita proses tadi ya. Nah, apakah dengan melakukan pengembalian pendahuluan ini wajib pajak ini secara otomatis tidak akan diperiksa atau tetap masih berpeluang dilakukan pemeriksaan? Untuk itu peluang masih tetap ada. Karena semua yang apalagi yang ada komplain ya Mas ya, semua akan kita kirim datanya ke pemeriksaan untuk bisa diperiksa ulang. Jadi tidak serta-merta sudah dikembalikan terus tidak diperiksa lagi, bisa terdapat peluang. Oke, baik, itu ya kawan pajak. Jadi yang dilakukan proses pengembalian pendahuluan ini bukan berarti itu melakukan pemeriksaan sebenarnya dalam hal pengujian kepatuhan. Jadi pengembalian pendahuluan ini merupakan fasilitas. Nah, untuk mengujinya itu baru nanti akan diproses melalui pemeriksaan lebih lanjutnya seperti itu. Nah, apa yang sudah dikembalikan pengembalian pendahuluan ini akan diuji apakah benar jumlahnya, seperti itu kawan pajak. Tadi pun sebenarnya di dalam proses penelitian pengembalian pendahuluan, petugas penyuluh juga melakukan hal yang sama agar tidak sampai terjadi double pencairan. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan Mbak Ari terkait proses? Seperti tadi disampaikan, karena pengembalian pendahuluan ini adalah fasilitas, jadi dikembalikan lagi ke wajib pajak. Yang membedakan ketika kawan pajak memilih pengembalian pendahuluan, otomatis atas SPT LB itu akan diproses maksimal
1 bulan. Tetapi ketika kawan pajak memilih, jadi walaupun masuk range sampai dengan 5 miliar, kawan pajak juga boleh memilih atas kelebihan ini memilih dengan restitusi, dengan prosedur biasa. Berarti nanti prosesnya itu, atas kelebihan itu prosesnya sekitar maksimal 1 tahun ya Mas ya. Nah hanya saja untuk pengambilan pendaluan ini karena sifatnya adalah hanya sebatas penelitian. Nah jadi karena hanya sebatas penelitian, maka atas pengembalian yang nilai uang yang telah dikembalikan oleh negara ke wajib pajak itu ada kemungkinan akan diperiksa kembali. Tetapi ketika kawan pajak atas kelebihan ini memilih dengan pemeriksaan dengan prosedur biasa, maka atas SPTLB ini tidak akan lagi dilakukan pemeriksaan kecuali apabila nanti di kemudian hari ada temuan data ya Mas ya, ada data baru atas SPT ini ada kemungkinan nanti akan diperiksa kembali seperti itu. Nah, setelah 1 bulan itu nanti kawan pajak itu prosesnya akan dilanjutkan di seksi pelayanan, yang mana nanti akan memproses ke KPPN dalam rangka pencairan ke rekening kawan pajak semua. Nah, dalam proses itu nanti kantor pelayanan pajak akan bersurat ke wajib pajak dalam rangka meminta pemberitahuan nomor rekening wajib pajak. Nah, namun dalam proses daripada pencairan itu sendiri akan terlebih dahulu memperhitungkan jika wajib pajak sendiri memiliki utang pajak. Jadi sekalipun sudah ada di SKP PKP-nya nilai tertera di sana jumlah nominalnya, tetapi pada saat kita proses nanti terlebih dahulu memperhitungkan adanya tunggakan pajak. Jadi lebih dulu dikompensasi, baru kalau ada sisa kelebihannya itu yang akan dimasukkan ke rekening wajib pajak. Terus kita simpulkan melalui fasilitas pengembalian pendahuluan di SPT PPN itu kawan pajak semua dapat mendapat pengembalian bisa lebih cepat. Nah, tadi bisa dilakukan per masa setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain jenis kegiatannya dulu apa, misalnya ekspor tidak dipungut atau dipungut oleh pihak bendahara. Kemudian ada lagi batasan jumlah permohonan lebih bayarnya itu berapa. Khusus untuk PPN itu adalah 5 miliar, kecuali kalau dia memenuhi pasal 17C ya, yang dia memiliki SK tadi bahwa dia boleh di atas 5 miliar. Nah, untuk yang juga kalau wajib pajak ternyata melaporkan SPT PPN yang di sana tidak ada kegiatannya sebagaimana dijelaskan tadi, tentu tidak bisa melakukan pengembalian pendahuluan per masa. Dapat dilakukan pengembalian itu dengan melakukan kompensasi sampai dengan akhir tahun. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Mbak Arin, Mbak Ina, apa sudah cukup? Sudah cukup ya. Mungkin itu dari kami bertiga, tim penyuluh KPP Pernambangan Timur. Salam ketemu lagi, salam jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.